Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pengaruh bahasa dan sastra Indonesia di era digital dengan tema Sastra dan Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Edi Santoso. Para anggotanya yaitu yang pertama ada Dea Risna Mufida dengan NIM 0302042137. Lalu berikutnya ada Dewi Mahsuna dengan NIM 0302042136. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Diah Pitaloka dengan NIM 0302042138. Lalu yang keempat ada Bima Eka Setiawan dengan NIM 0304 0421 Latar belakang penelitian. Di era yang sekarang ini, tepatnya pada era digitalisasi, di mana semua teknologi serta ilmu pengetahuan berkembang cukup pesat, tak luput dari peristiwa digitalisasi. Semuanya dimulai dari yang muda hingga yang tua menggunakan internet, sehingga hal tersebut sudah sangat lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Pada internet ini melahirkan banyak sekali bahasa-bahasa baru, masih bahasa Indonesia, namun bahasa tersebut akhirnya berkembang dan termodifikasi menjadi bahasa yang jauh lebih santai yang disebut bahasa internet ataupun bahasa gaul. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bima Eka Setiawan. Dipersilahkan Mas Bima. Baik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh bahasa dan sastra pada era digital? Yang kedua, apa dampak bahasa dan sastra pada era digital? Yang ketiga, bagaimana perkembangan bahasa dan sastra di era digitalisasi? Yang keempat, apa manfaat era digitalisasi terhadap perkembangan bahasa dan sastra? Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bahasa pada era digitalisasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak bahasa dan sastra di era digitalisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan bahasa dan sastra di era digitalisasi. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat era digitalisasi bagi bahasa dan sastra. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dea Risna Mufidah. Dipersilakan untuk Mbak Dea. Kajian Pustaka. Anissa Zubaidah Arifah A, Nandira Tamariska Mega P, Rizka Dwi Putri N, Yeheski Angelika R, 2021. Universitas Negeri Malang. Dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya pada Era Digital, menyatakan bahwa kita sebagai seorang milenial harus dapat menggunakan kemajuan teknologi dengan baik dan benar. Karena media sosial, bila disalahkan, akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Sehingga kita harus selektif dalam menggunakan media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang baik dan mudah dipahami oleh kita. Sehingga kita harus menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran yang ingin kita pelajari. Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri, sehingga kita sendirilah yang harus pandai memilah penggunaan media sosial. Amanda Amelia dan Rudiansyah tahun 2021, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Digitalisasi dan Pembelajaran Bahasa di Era Digital, menyatakan bahwa saling memanfaatkan media yang ada di era digital ini dapat membantu dari semua problematika pembelajaran yang ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Masuna. Dipersilakan Mbak Dewi. Pada metodologi penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan mengobservasi dan menganalisis 2 jurnal sebagai sumber referensi. Observasi yang penulis gunakan adalah media sosial dan beberapa penerapan bahasa dan sastra yang penulis alami dan amati dari kehidupan sehari-hari. Teknik observasi dalam penelitian ini memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dari menganalisis jurnal dan observasi di kehidupan sehari-hari penulis. Hingga observasi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram,
WhatsApp, dan Wattpad, serta beberapa platform digital lainnya, penulis merasa cukup dimudahkan karena tidak perlu meneliti terlalu jauh atau bahkan sampai mencari narasumber untuk diwawancara. Namun di sini, penulis diharuskan untuk lebih teliti dalam mengobservasi karena cakupan bahasa dan sastra di era digitalisasi ini cukup luas. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh bahasa dan sastra di era digital. Akan disampaikan oleh Mas Bima Eka Setiawan. Dipersilakan untuk Mas Bima menyampaikan materi. Pengaruh bahasa dan sastra di era digital. Di era digital seperti saat ini, kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi semakin pesat dan peran bahasa hingga karya sastra juga turut terpengaruh. Walaupun dalam era ini internet telah mengubah generasi muda menjadi generasi yang tumbuh dengan beraneka informasi yang belum tersaring kebenarannya serta berbagai alat canggih, hingga melahirkan generasi yang lebih suka menyendiri karena sudah merasa senang dan tenang dengan dunianya sendiri, atau biasa dikenal dengan istilah desosialisasi. Namun, era digital ini telah menggiring berbagai pengaruh pada bahasa dan sastra, entah itu pengaruh positif ataupun negatif. Tentunya peran bahasa dan sastra banyak diuntungkan di sini, karena era digitalisasi telah menghadirkan banyak platform digital yang menunjang dalam perkembangan bahasa ataupun karya sastra menjadi lebih dikenal secara luas. Yang selanjutnya, dampak bahasa dan sastra di era digital. Akan saya sampaikan sendiri. Dampak bahasa dan sastra di era digital ini setelah diulik lebih dalam lagi, ternyata bahasa Indonesia memberikan dampak pada era digital saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui, dapat ditemukan kosakata baru yang indah sekali maknanya. Tak hanya itu, ternyata bahasa juga memunculkan dampak mengenai struktur cara penulisan yang berbeda dari bahasa asing lainnya. Dampak bahasa pada era digital juga bisa kita rasakan saat ini. Mulai dari lahirnya penulis-penulis baru yang menyampaikan karyanya dengan gaya bahasa yang lebih modern dan kosakata yang digunakan pun lebih beragam. Bahasa dan sastra juga semakin digemari. Pada media sosial, seringkali kita jumpai banyak orang yang menyampaikan isi hatinya atau mungkin kehidupannya ke dalam bentuk tulisan. Misalnya pada aplikasi Wattpad, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Platform tersebut banyak digemari oleh anak-anak remaja saat ini. Dengan adanya platform tersebut, semua kalangan dapat mengeksistensikan bahasa dan sastra. Sebab pada aplikasi itu kita dapat menciptakan sebuah karya tulis dengan gaya bahasa yang diksinya beragam. Bahkan saat kita membaca karya orang lain pun terdapat kosakata baru yang tak pernah kita jumpai. Dari situ kita dapat menilai bahwa dampak ataupun pengaruh bahasa dan sastra di era digital saat ini sangat banyak memiliki manfaat. Perkembangan bahasa dan sastra di era digitalisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Mahsunah. Dipersilakan Mbak Dewi untuk menyampaikan materi. Perkembangan bahasa dan sastra di era digitalisasi. Dalam hal ini, pengembangan bahasa dan sastra dikatakan sebagai suatu bentuk penggambaran atau proses meluasnya karakteristik kebahasaan maupun kesastraan. Seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa menjadi salah satu tonggak penting dalam berkehidupan. Hal ini dikarenakan seseorang dapat mengembangkan kemampuan sosialnya melalui bahasa, seperti keterampilan saat bergaul di kehidupan sosialnya. Dalam suatu pergaulan, ini tentu kaitannya erat dengan hadirnya era digitalisasi. Bergaul di era digitalisasi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena pada era ini gambaran perkembangan kehidupan mengalami suatu kemajuan. Dan lagi-lagi, bahasa berperan penting sebagai perantara dalam menyeimbangkan hadirnya era digitalisasi ini. Karena dari bahasa, komunikasi dapat terjalin.
Sebagai pihak yang berperan penting dalam berkomunikasi di era digital ini, tentunya bahasa dan sastra mengalami suatu perkembangan seperti halnya teknologi dan informasi. Akibatnya, perkembangan bahasa dan sastra di era digitalisasi ini dapat diambil contoh dengan hadirnya media sosial. Pada media sosial ini dan di era digital, bahasa dan sastra mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terjadi karena hadirnya media sosial yang menjadikan seseorang dapat menjalin komunikasi dengan banyak kalangan orang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Disinilah kemudian muncul diksi-diksi baru yang dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan kata serapan. Perkembangan bahasa dan sastra yang pesat ini harus diaplikasikan dalam kehidupan dengan disertai keseimbangan. Di mana keseimbangan di sini diartikan sebagai bahwa kita harus bisa menetralkan antara bahasa asing dan bahasa kita sendiri. Manfaat era digitalisasi terhadap perkembangan bahasa dan sastra. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Dea Rizna Mufidah. Dipersilakan untuk Mbak Dea menyampaikan materi. Manfaat era digitalisasi terhadap perkembangan bahasa dan sastra. Hasil karya, digital mempunyai keuntungan sebab lebih banyak menyebar dan lebih bisa meluas menjangkau banyak orang. Menjadi ajang untuk unjuk bakat dalam kepenulisan. Sastra kini bukan hanya sebuah identitas, melainkan sebuah jati diri akan keindahan suatu tatanan bahasa. Siapapun bisa belajar sastra karena setiap orang pada dasarnya punya cita rasa dan pemikiran yang berbeda. Nah, di era digital ini membawa keuntungan pada bidang bahasa dan sastra. Kita bisa dengan mudah mengakses karya orang lain di media sosial maupun lewat platform lain seperti lewat blog. Menambah diksi dan kosakata apabila kita sering membaca. Dan untuk mengakses sangat mudah, bisa ditemukan di platform digital. Lalu, platform kepenulisan yang juga marak digunakan di kalangan remaja, misalnya Wattpad. Di sini meskipun kita bukan penulis profesional, kita tetap bisa mengekspresikan diri dan menuangkan isi imajinasi lewat tulisan kita yang di sana gratis untuk diakses. Manfaatkan aplikasi kepenulisan dengan baik sangat berguna sekali, terutama bagi pemula yang baru ingin mengawali mempublikasikan sebuah cerita, namun bingung di mana tempatnya. Penulis pemula pun bisa bebas berekspresi, mengekspresikan diri mereka, mengasah kemampuan dengan wadah platform yang sudah tersedia. Baik, kesimpulannya, jadi di era yang sudah serba canggih dan modern ini, bahasa dan sastra tetap hidup dan tidak luntur oleh waktu. Sebab kemajuan itulah yang menjadi faktor pendorong akan terjadinya sejumlah kemajuan di bidang bahasa dan sastra, khususnya pada bidang kepenulisan sastra dan perkembangan bahasa. Karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus pandai dalam mengaplikasikannya. Konflik-konflik baru pasti akan hadir dan sebagai generasi penerus bangsa, kita bertanggung jawab untuk lebih pandai mengaplikasikan ruang digital agar bahasa dan sastra dapat berkembang dengan diiringi peluk kesatuan antar umat manusia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, serta kata yang tidak mengenakan hati, maupun materi yang disampaikan masih kurang. Kami mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.